Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan sedikit mereview tentang sebuah software editing foto yang diproduksi oleh namanya Serif. Jadi nama software ini adalah Affinity Photo dan ini memang biasa dipakai untuk editing foto, dan ini mirip dengan Photoshop yang diproduksi oleh Adobe, yang pasti kita tahu lah, pernah dengar baik itu Photoshop, bagaimana kegunaannya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit membandingkan tentang Affinity Photo ini, kita bandingkan dengan Adobe Photoshop. Ya, meski tidak sampai detail, kita tidak akan menjelaskan tentang detail bagaimana perbandingan hingga ke tools-toolsnya atau fungsi-fungsinya, tapi kita lihat secara general saja. Oke, jadi untuk yang pertama kita bahas adalah tentang harga. Yang kita jelas ya emang kita tahu di Indonesia itu pasti banyak yang krek-krekan lah, ini sudah jadi rahasia umum ya, kita semua tahu pasti. Tapi kalau kita memang ingin terjun ke bisnis ini atau benar-benar menekuni gitu, saya rasa perlu kita investasi untuk beli software seperti ini. Nah, juga alasan lain kan agar kita berkah karena softwarenya asli gitu. Ya, sebisa mungkin kita menjauhi dari software bajakan itu, karena sekarang software serba terjangkau. Nah, pertama kita lihat dari segi harga. Untuk Affinity Photo ini, harganya ini aslinya itu dia adalah sebesar $49.99 atau sekitar $50. Nah, dan ini sekarang sedang masa promo, yaitu tanggal 5 Mei 2020. Promo potongan 50%, jadi hanya 24,99. Atau kalau kita konversikan ke IDR ke rupiah ya sekitar 377.000 atau 400.000. Dan ini hanya biaya satu kali, artinya beli sekali dan akan kita pakai selamanya. Lisensi itu kita pakai selamanya. Nah, coba kita bandingkan dengan Photoshop. Kalau Photoshop sendiri, dia itu ada paket bundling, yaitu bundlingnya itu ketika kita namanya ini photography plan. Jadi kalau kita download Photoshop ini, kita akan langsung dapat software Lightroom juga. Nah, perbedaannya apa dengan Photoshop? Ini akan kita bahas di lain waktu. Jadi bundling ini, Photoshop dan Lightroom ini didapat melalui photography plan ini dengan biaya langganan $9,99 per bulan, atau bisa juga $119,88 per tahun. Dan ketika kita konversikan itu 9,88 tadi ya, sekitar 150. Benar ya? Oh, 9,99. Sekitar 150.000 per bulan. Nah, kalau kita beli yang per tahun itu sekitar 1.810.000. Nah, 1.810.000 itu untuk 1 tahun. Tapi ketika kita beli yang Affinity Photo ini hanya 24,99 atau sekitar 400.000, dan itu untuk selamanya. Nah, pertama-tama kita sampaikan kalau video ini tidak disponsori oleh Affinity Photo ya, jadi ini murni hanya review saja membandingkan antara Affinity Photo dan Adobe Photoshop. Nah, jadi itu dari segi harga. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya, dari UI-nya ini dan fungsi-fungsinya, tools yang ada di sini, kita lihat ini tampilan untuk Affinity Photo. Nah, mari kita bandingkan dengan Adobe Photoshop. Nah, kalau Photoshop ini, CC terutama ini,
Ini tampilannya tidak jauh berbeda, jadi memang Affinity Photo ini entah mungkin ya memang dirancang untuk agar interface-nya itu mirip dengan Photoshop. Jadi ketika kita beli Affinity Photo ini tidak terlalu banyak yang berbeda gitu dari tampilannya. Jadi ketika langsung pakai kita langsung paham, oh ini seperti ini langsung seperti ini gitu. Nah, terus selain itu di Affinity Photo ini juga yang membedakan dari Photoshop ini ada dia namanya persona ini. Jadi di sini dibagi-bagi, ini saat mulai editing, ini ada liquify, develop, tone mapping, dan di sini ada export. Jadi di sini itu ada persona atau workspace, dan itu toolsnya berbeda-beda tergantung fungsinya yang akan kita pakai. Jadi di sini toolboxnya tidak terlalu ruwet ya, tidak terlalu banyak gitu. Nah, terus oke. Keunggulan lain dari Affinity Photo ini juga dia bisa buka dari file PSD juga atau PSP. PSD dan PSP ini file-file yang biasanya memang disupport untuk Photoshop, tapi dia bisa dibuka juga di Affinity Photo. Jadi ketika kita punya file-file lama yang kita edit dari Photoshop, itu bisa dipakai di Affinity Photo. Nah, ini juga mendukung untuk komputer 32 bit ya, jadi tidak hanya untuk komputer 64 bit. Oke, terus apalagi ya? Oke, sini juga beberapa keunggulan lain, bisa mengedit foto raw, terus ada HDR merge, terus panorama stitching, dan ini ada batch processing. Kalau batch processing itu sebenarnya dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia bisa memproses banyak foto sekaligus itu lalu kemudian diekspor gitu. Mirip Lightroom, cuma tidak sedetail Lightroom sih. Dan ini juga bisa mengedit untuk gambar 360 derajat. Dan salah satu keunggulan lain itu dari fungsi digital painting sendiri. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya Photoshop itu juga sering dipakai untuk desain atau untuk menggambar ya sebenarnya. Jadi biasanya pakai pen tab menggambar komik dan segala macam, dan di Affinity Photo ini juga bisa seperti itu. Dan bahkan untuk brushnya itu mereka menyediakan macam-macam. Sudah ada bawaan dari Affinity Photo-nya. Ini ada basic, acrylic, trimetria, terus inks, pensil, oils, watercolors, dan lain sebagainya. Ya kita coba beberapa ya. Kita lihat pensil. Nah, jadi ini sudah ada teksturnya. Kita coba. Nah, ini memang lebih enak pakai pen tab ya. Watercolor. Terus ada oil. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kalau di Photoshop ini biasanya dia menggunakan brush, tapi biasanya kita perlu download lagi. Nah, kalau di sini sudah disediakan dari sana, dari bawaan dari Affinity Photo-nya. Oke, mungkin cukup sekian guys pembahasannya. Untuk kesimpulannya tadi, kalau saya pribadi melihat dari segi harga, bahwa untuk yang Affinity Photo ini dia hanya membayar 400.000 untuk satu kali pembayaran kita pakai selamanya. Sedangkan untuk Photoshop ini langganannya adalah 150 per bulan. Nah, itu kembali ke selera teman-teman ya. Kalau memang merasa lebih cocok dengan yang langganan bulanan ini dan biasa dengan Photoshop,
sering pakai Lightroom juga, bisa langganan yang ini. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih cocok ke yang Affinity Photo. Dan sekali lagi ini tidak disponsori oleh Affinity Photo, murni review pribadi pengalaman saya memakai Affinity Photo. Oke, mungkin cukup sekian guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.